Asal-usul hero Lucas Mobile Legends. Di tengah-tengah Imperial Sanctuary, terdapat sebuah patung yang sudah berdiri selama ribuan tahun, melambangkan kejayaan masa lalu dari Monian Empire. Tetapi patung itu sudah diabaikan sejak lama dan sulit dikenali sekarang. Di bawah patung itu ada sebuah tablet batu yang mencatat sejarah Monian Empire. Ketika seorang sejarawan membersihkan debu di patung itu, legenda yang berusia 1000 tahun lamanya pun terungkap. Setelah perang abadi, seekor makhluk kuno dengan garis keturunan unik ini membuktikan dirinya ke dunia. Di saat yang sama, seorang pemuda yang penuh dengan semangat berjanji untuk membangun negara yang kuat dan bisa menjadi rumah bagi semua orang yang menjadi korban peperangan. Makhluk kuno dan pemuda itu ditakdirkan untuk bertemu, dan itulah yang terjadi dalam sebuah pertarungan besar yang berlangsung selama 3 hari 3 malam. Pada akhirnya, meski tidak ada yang menang, semangat pantang menyerah pun menyatukan mereka. Kita akan menciptakan dunia yang hebat bersama-sama. Pemuda itu meletakkan tombaknya dan mengulurkan tangannya kepada makhluk kuno itu. Harapannya adalah untuk bertarung bersama makhluk itu dan mengukir sejarah mereka di dunia bersama-sama. Makhluk itu tak pernah menyangka manusia punya keberanian untuk menjalin persahabatan. Tetapi ketika pemuda itu mengulurkan tangannya, makhluk itu merasakan sebuah perasaan yang tidak biasa dan ketiga ekornya bergoyang seketika. Lalu, keduanya memulai perjalanan panjang mereka, melintasi Frozen Sea yang sangat dingin, Agelta Dryland yang gersang, dan Moonlit Forest yang hening, memperjuangkan persatuan di tengah peperangan. Mereka menghadapi musuh dan rintangan yang tak terhitung jumlahnya, tapi ujian pertempuran menciptakan ikatan yang kuat di antara mereka. Mereka tak terkalahkan jika bersama. Pada akhirnya, pemuda dan makhluk itu mendirikan Monian Empire. Negara baru ini menjadi matahari baru di Land of Dawn, sebuah pemancar kemuliaan yang akan terus ada dan menarik orang-orang yang lelah akan peperangan dari 4 penjuru dunia. Pemuda itu sekarang dikenal sebagai Kaisar Gaius, dan rekan terdekatnya menjadi makhluk suci. Penduduk Monian mengenalnya sebagai Lucas, sang Beast of Light. Pada upacara kesatria pertama Monian Empire, Gaius menanamkan cahaya dari garis keturunannya ke dalam tanduk Lucas. Tanduk itu memancarkan cahaya bagaikan kilauan emas. Sejak saat itu, kemanapun Lucas pergi, kilau sinar matahari selalu mengikutinya. Tetapi setelah Gaius wafat, Monian Empire menjadi berantakan, kepercayaan masyarakatnya goyah, dan Beast of Light kehilangan jiwanya. Apa maksudmu, kehilangan jiwanya? Seorang pemuda tiba-tiba muncul di samping sejarawan itu, mengayun-ayunkan senjata besarnya, 2 palu torpa. Kenapa Beast of Light ada di sini dalam wujud manusianya? Si sejarawan keheranan. Sebagai topik utama cerita ini, Lucas tertarik dengan prasasti tablet itu. Untuk menceritakan sejarah kehebatan Beast of Light, kita perlu sebuah sentuhan. Lucas mengambil pena dari sejarawan itu, dan baru sadar kalau dia tidak pernah belajar. Petik 2 titik. Setelah dipikir-pikir, ini kan tugasmu. Tulis saja apa yang aku bilang. Lucas dengan santai duduk di tablet batu sementara si sejarawan mencatat kata-katanya dengan cermat. Bahkan manusia terhebat pun tidak bisa lari dari hal yang pada akhirnya akan datang menghampiri. Setelah Gaius wafat, Beast of Light jatuh dalam kesedihan yang mendalam untuk waktu yang sangat lama. Tapi dia tidak pernah melupakan janjinya. Dia mengurung dirinya dan tombak suci Gaius di Imperial Sanctuary, berharap suatu hari nanti, keturunan Gaius akan membangunkannya dan berjuang untuk membawa Monian Empire ke masa kejayaannya sekali lagi. Lucas menunggu tiada henti, dan tidak terasa, 1000 tahun pun telah berlalu. Lalu suatu hari, seorang putri muda masuk ke Sanctuary. Karena Sylvana adalah